Selamat malam. Ini malam minggu. Kalau malam minggu itu kami yang sudah berkeluarga, yang sudah di usia matang, di usia 40 tahun ke atas, tepatnya saya sekarang usianya 50 tahun. Malam minggu itu paling enak ya di ya berkumpul dengan keluarga, sama istri, sama anak-anak. Nah, malam minggu gini biasanya saya sama anak-anak pergi keluar. Biasanya pergi keluar meskipun COVID, tapi kita punya suatu tempat di Kalasan namanya Kedai Teh Kalasan. Itu tempat dimana kita setiap hari Sabtu sama anak-anak pergi ke sana. Mereka bermain sepeda karena tempatnya cukup bagus, cukup luas. Kami duduk-duduk ngobrol dan di tempatnya tidak terlalu ramai. Tapi hari ini karena ini tutup buku, jadi kita di rumah saja. Nah teman-teman, saya sudah menjalankan bisnis ini ya. Ini 18 tahun. Anda bayangkan 18 tahun. Jadi dulu saya memulai di usia 35 tahun. 35 tahun. Ini perjalanan yang panjang. Apakah yang saya lakukan ini sia-sia? Tidak sama sekali. Hidup kami berubah. Hidup kami berubah total dari dari orang yang tidak punya, karena hidup susah, hidup miskin itu nggak enak. Nah itulah alasan kenapa saya ngotot di bisnis ini, karena saya berpikir inilah satu-satunya cara bagi saya untuk mengubah hidup. Perjalanan 19 tahun ini menyenangkan sekali. Ya, kita bekerja sama dengan perusahaan yang sangat besar. Perusahaan ini dari Cina. Ya, perusahaan ini berdiri tahun 1993, jadi usianya sudah cukup kuat ya, ada 26 tahun, cukup aman. Perusahaannya bergerak dalam bidang produk-produk kesehatan herbal yang di mana masih ada kehidupan. Kesehatan sangat dibutuhkan, apalagi dengan konsep back to nature, kembali ke alam. Ya, banyak sekali masyarakat yang sudah mulai sadar mengkonsumsi produk-produk herbal untuk menjaga kesehatannya atau untuk menyembuhkan penyakit dalam dirinya. Seperti itu. Nah, TNC itu salah satu perusahaan yang memproduksi suplemen herbal, tetapi bisa menterapi untuk masalah-masalah kesehatan. Ya, dan perusahaan ini sudah berkembang di lebih dari 100 negara dengan produk yang sama dan sudah sangat terbukti produknya bagus sekali. Ya, kalau Anda searching peninggi badan, nanti akan keluar adalah produk TNC. Kalau Anda searching masker spirulina, nanti akan keluar dan produk TNC. Ya, Anda bisa selidiki lebih lanjut mengenai bisnis TNC ini. Anda bisa searching atau di aplikasi Vshare. Anda bisa lihat banyak sekali di sana. Nah, teman-teman, mungkin kalau Anda melihat Pak Didi ini, rambutnya sudah uban. Ya, mungkin bagi kala milenial, Anda nggak merasa tidak akan cocok dengan bisnis ini. Pak Didi udah 50 tahun. Nah, kalau saya boleh pesan kepada Anda, pesan bijak dari orang tua, justru ketika Anda masih muda, di usia yang sangat muda, sebelum Anda dituntut tanggung jawab yang besar, punya kebebasan waktu hari ini, jalankan bisnis ini. Percaya, 2-5 tahun Anda akan menjadi anak muda yang berhasil. Anda akan menjadi anak muda yang bebas keuangan, bebas waktu. Ingat, sukses, punya uang, punya waktu, itu enak sekali. Ya, catat, sukses, punya uang, punya waktu, punya rumah, punya mobil, pengen beli sesuatu tinggal beli, dan pekerjaannya tidak terlalu berat, itu enak sekali. Lebih enak lagi. Bayangin jika Anda masih muda, Anda punya penghasilan di atas 50 juta setiap bulan, Anda punya mobil, Anda pengen motor seperti yang Anda inginkan, Anda bisa jalan-jalan pergi ke luar negeri, Anda bisa memiliki rumah yang Anda inginkan, Anda mau berlibur seperti apa, Anda mau makan di mana,
Anda pengen membahagiakan orang tua Anda pengen naik hajikan, umrohkan orang tua Anda, atau Anda ingin membahagiakan orang-orang yang Anda cintai, Anda punya kesempatan di usia muda. Tinggal masalahnya ada dua hal. Anda berpikir ini adalah mimpi, khayal, atau Anda percaya dan Anda memperjuangkannya. Ingat, orang yang percaya dengan sesuatu yang besar, hidupnya akan besar sekali. Tetapi orang yang pesimis, orang yang negatif, itu hidupnya selalu di bawah rata-rata. Tinggal masalahnya, bisnis ini aman atau tidak, tipu-tipu atau tidak, Anda bisa selidiki, searching di Google, DNC, perusahaan ini aman atau tidak. Oke, meskipun saya di usia 50 tahun, tetapi kami mengenal banyak sekali anak-anak muda, kami mengenal sekali para milenial, banyak sekali yang mereka menjalankan usaha ini dan income-nya jauh lebih besar dari saya. Nah, sekali lagi, sukses di usia muda itu menyenangkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Manfaatkan waktu muda Anda untuk totalitas di bisnis ini. Mati hidup Anda akan menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Oke, nah malam minggu ini kita akan berkenalan. Saya akan ngobrol ya dengan salah satu milenial muda dan usianya mungkin belum ada 20 tahun. Beliau baru memulai usaha ini beberapa bulan, mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan saya melihat pertumbuhan bisnisnya cukup bagus, cukup pesat, dan beliau leadershipnya sangat bagus sekali. Saya melihat pertumbuhan dari dulu yang saya kenal sampai hari ini, itu pergeserannya pertumbuhan leadership, karakter, sikapnya. Minimal di bisnis ini, seandainya sukses secara keuangan belum dapat, minimal perubahan kepribadian itu yang dia dapatkan. Ya, saya akan kenalkan seorang leader muda dari Kudus, namanya Mas Fatikin. Ya, kita undang sebentar Mas Fatikin. Kita undang. Namanya siapa tadi? Tunggu sebentar. Karena nama Facebooknya beda, Ahmad Khairul. Wah, halo Boy. Halo, Pak. Itu kenapa bajunya warna biru kok sama? Padahal kita nggak janjian loh. Nggak sengaja, Pak. Wah, itu namanya calon diamond itu. Siap, Pak. Jadi teman-teman, saya sama Mas Fatikin ini nggak janjian mau pakai baju apa. Tapi kok malam ini saya pakai biru, beliau pakai kemeja warna biru. Itu ganteng Biru. sekali habis ngapel ya. Habis pusing mikir tubuh, Pak. Oh, itu Bu. Belum punya pacar apa? Belum, Pak. Sukses dulu ya. Sukses dulu baru punya pacar. Siap, Pak, siap. Ya, karena kalau dalam kondisi belum sukses itu, kalau nyari pacar nanti ditolak, sakit hati. Tapi kalau udah sukses itu nggak akan ada yang nolak kalau naik mobil Mercy nanti. Juga dipesanin orang tua kok, Pak. Pesannya apa? Boleh nikah asal udah punya rumah dan mobil. Oh ya, bagus sekali.
Amin, semoga 2, 3, 4 tahun lagi dapat ya. Siap, siap. Oke, teman-teman, ini Mas Fatikin. Mas Fatikin ini salah satu leader terbaik di tim kami. Beliau dari Kudus dan beliau, saya tahu persis perjuangannya beberapa bulan yang lalu untuk memecahkan menjadi royal, dan bulan kemarin itu di detik-detik terakhir tanggal 26 itu bisa menyelesaikan crown-nya, dan itu di musim Covid ini luar biasa sekali. Ya, nah kita ingin bertanya-tanya dulu sama Mas Fatikin. Fatikin usia berapa? 21, mau 22, Pak. 21 tahun, teman-teman. Bayangin ya. Saya kenal usia ini usia 35, naik BMW di usia 36. Fatikin hari ini usia 21 tahun, 2-3 tahun lagi Mas Fatikin akan punya kehidupan sama seperti Pak Didi. Ya, akan Amin. punya mobil, punya rumah, dan itu di usia muda 23 tahun. Wih, bersyukur sekali Tuhan mengenalkan bisnis ini di usia muda. Mas, Alhamdulillah. Siap. lulusan apa sekolah terakhir? Kalau sekolah lulusan SMK, cuman kan ketika awal jalankan usaha ini kan kuliah, Pak. Oh, oke. Terus kuliahnya Cuman berhenti? berhenti. Jangan berhenti karena bisnis ini ya, tapi kalau berhenti karena alasan lain silahkan, tapi jangan sampai berhenti karena bisnis ini. Jadi kalau masih sekolah, masih kuliah, tetap selesaikan sekolahnya, tetap selesaikan kuliahnya, menjadi siswa terbaik, menjadi mahasiswa terbaik, tapi sisa waktu bisa dipakai untuk menjalankan usaha ini. Jadi lulus kuliah nggak perlu cari kerja, tapi udah punya penghasilan. Nah, karena Mas Fatikin sudah lulus sekolah, tidak meneruskan kuliah, kenapa nggak nerusin kuliah? Kandidat mesti. Anjir. Waktu saya berhenti kuliah itu kan semester 4 naik semester 5, Pak. Di saat itu kondisi orang tua enggak dipecat, Pak, dipecat dari pekerjaannya. Oh gitu. Sampai setengah tahun enggak kerja. Oh ya, oke. Itu bukan berarti masa depan kita berakhir, bukan berarti hidup kita terpuruk. Pak Didi juga sama, ijazah terakhir saya SMA, kuliah sempat tetapi nggak selesai. Justru karena kita nggak bisa menyelesaikan kuliah, kita harus berhasil di sisi yang lain. Oke. Siap. Nah, alasannya apa dulu mau jalankan usaha ini? Siapa yang kenalin? Kalau nggak salah, saya ketemu pertama Fatikin di seminar ya, di gedung seminar Pati, di Pati kalau nggak salah. Iya, di Pati. Betul, betul. Itu siapa yang ngajak waktu itu? Sponsor saya namanya Mas Yusuf. Teman Mas waktu Yusuf. SMK. Itu masih waktu SMK. Jadi waktu itu masih SMK ya? Jadi teman-teman waktu SMK. Itu saudaranya Bunga Muda, Upland. Oh, saudaranya itu Upland itu. Nah, Mas, apa alasannya mau jalankan usaha ini? Betul ya. Ya, alasan apa lagi, Pak? Orang susah mau gengsi. Tes. J, halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak, jelas. Apa Mas? Kenapa dulu mau jalankan usaha ini? Ya, apalagi, Pak? Oh, udah hidup susah, orang tua susah. Apa alasan lagi, Pak? Loh, karena di usia muda seperti Mas Fatikin, Mas di speaker ya? Apa, Pak? HP-nya di speaker nggak? Enggak. Di speaker. Dengar jelas. Dengar jelas. Oke. Kan di usia muda seperti Mas Fatikin, Yeah. itu kan biasanya lebih senang Happy, berkumpul, having fun, buang-buang waktu. Ini kan aneh, di usia 21 tahun yang belum genep, mau meninggalkan kebiasaan milenial, tapi mau jalankan usaha ini. Kenapa itu? Ya, apa, Pak? Salah satu, ya emang kondisi faktor. Dulu, Pak, jujur, Pak, ini, Pak, ya. Maaf ya, Pak, ya. Ini baru saya buka-bukaan ini, Pak.
Kenapa? Setahun awal saya jalankan bisnis, dreambook saya tulisannya hanya satu, Pak. Keluarga Apa? harmonis dan bahagia. Ya, keluarga Hanya satu, harmonis Pak. dan Jujur bahagia. hanya satu, Pak. Jujur hanya. Nggak ada mobil, nggak ada apa-apa. Tapi tanpa bisnis ini kan bisa harmonis dan bahagia. Gimana, Pak? Kan tanpa bisnis ini bisa harmonis, bisa bahagia. Nggak pernah, Pak. Saya foto keluarga aja baru kemarin, waktu Lebaran. Oke. Terus alasannya kenapa harus jalankan usaha ini? Ya mungkin waduh saya Sebentar, ini sebentar. Suara saya mantul. Kok mantul ya? Kenapa ya? Tes. ya jelas, Pak. Di tempat saya suaranya mantul. Tes. Iya. Tuh, sebentar. Jelas di sini Sebentar. jelas. Jelas ya? Iya, jelas. Tapi di tempat saya mantul. Coba saya tak pakai headset. Oke, siapa? Suara saya kedengaran? Ya, Pak, dengar. Oke, Mas. Sebentar. Saya ada trouble. Oh, udah hilang. Oke, kita lanjut. Oke, siapa? Masih. Kenapa ya suara saya mantul? Nah, Mas, di usia muda Anda jalankan usaha ini, merasa kesulitan nggak? Ya, kalau kesulitan sih pasti ada sih, Pak ya. Apalagi saya sponsor saya tuh saya dikenalkan langsung hilang. Tapi itu nanti menjadi orang yang berjasa buat Anda itu. Iya, saya setiap ini masih punya kontaknya, Pak. Jadi setiap saya kirim apa chat apa saya capek apa itu selalu tak kirimin gitu. Kenapa nggak ikut hilang? Kan hilang enak. Enaknya apa, Pak? Wong nggak jalankan usaha ini, hidup udah susah banget, kuliah udah berhenti, keluarga mau broken home. Di usia muda, kalau kita nggak jalankan usaha ini, itu kan bebas, merdeka. Ya, nggak perlu disiplin, nggak perlu melakukan aktivitas yang mungkin kita nggak suka. Mau ngapain aja bisa. Kenapa tetap mau Tapi jalankan usaha ini? enggak, Pak. Kalau yang saya rasakan pribadi ya, itu setelah ini kan 2 tahun sih, Pak. Setelah ini baru sadar bahwa lebih enak, lebih enjoy ketika saya jalankan usaha ini, Pak, daripada apa ya ketika saya nggak jalankan usaha ini, Pak. Apa enjoy-nya? Enjoy-nya ya apa, Pak, setelah bisa kasih bukti walaupun orang tua itu ya akhirnya orang tua sekarang alhamdulillah dulu sangat negatif banget sampai dipukulin di aduh, tapi sekarang malah justru mendoakan, mendukung dan yang lain-lain, Pak. Amin. Itu setelah Mas Patikin bisa menunjukkan bukti, bisa menunjukkan hasil ya. Yeah. Tapi dulu pada saat belum bisa menunjukkan hasil, gimana melalui proses yang Ya sadari, Pak, itu dari kesadaran diri pribadi sih, Pak. Walaupun misalkan Pak Didi ngomonginnya bla 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 bla, tapi kalau dari saya pribadi nggak sadar ya tetap aja mental gitu ya, Pak. Tapi saya nggak sadarnya mau alasan apa lagi, Pak. Hidup udah susah, orang tua udah gini, kuliah udah gini, mau ngapain lagi? Mau kerja kerja di mana? Nggak punya bakat.
Itulah yang menarik dari Mas Fatidin. Rata-rata orang muda tidak pernah memikirkan jangka panjang ya. Rata-rata orang muda itu nggak memikirkan nanti, yang dipikirkan adalah hari ini. Yeah. Ya, Anda bersyukur bisa mempunyai cara berpikir yang berbeda, bisa mau mengorbankan usia muda Anda untuk membangun usaha ini. Oke, nah kira-kira nih Mas, kira-kira menurut Mas Fatikin benar nggak sih bisnis ini bisa menjadi jaminan jangka panjang, bisa menjadi jaminan kesuksesan Anda? Ya sangat-sangat percaya, sangat-sangat benar Pak. Soalnya ya contohnya dari depan mata kita ini ya Pak Didi Waryanto. Ini kan udah tua. Ini kan kolonial. Sebentar, sepertinya jaringan di Mas Fatikin keganggu. Mas Fatikin, jaringannya keganggu ya, malam minggu. Pak Satar telepon, Pak Satar, Pak Satar. Oh, Pak Sata telepon. Tel Sudah, saya masih. ditelepon terus. Saya diangkat apa gimana Pak? Pak Sata saat teleponnya aja. Oke Pak, siap. Oh, HP saya mati satunya. HP saya matul. Ini Masih? udah enggak, udah enggak. Oke, Bapak Abdul Sattar itu seorang dosen di UIN Wali Songo Semarang. Beliau upline Bapak Mas Fatikin. Ya, jadi Mas Fatikin ini anak muda, tetapi upline-nya itu generasi kolonial ya, Pak Didi, Pak Satar, Pak Anjar Setiono, itu ada lagi Pak Suaib, dan upline-nya pun Ibu Mahmudah lebih tua. Oke, itu kan tadi bukti sukses yang ini kan sudah ubah. Mas Fatikin tuh usianya kan separuh usia saya. Kenapa bisa yakin bahwa nanti bisa sukses? Ya, bukti sukses di sini kan udah banyak banget Pak. Yang anak-anak muda udah sukses banyak banget. Nah, pengen bisa seperti itu Pak. Banyak banget di Jogja ya. Muda yang udah sukses, ada Pak Sugeng dan yang lain-lain. Di Bandung ada Pak Julian Sina dan yang lain-lain. Artinya, maksudnya akhirnya kan sadar bahwa di bisnis ini entah itu anak muda ataupun orang yang sudah usianya sudah dewasa itu semua bisa gitu Pak. Ya, jadi uh, saya berharap 1-2 tahun lagi Mas Fatikin bisa menjadi bukti ya, bisa menjadi Amin, bukti amin. sukses milenial buat teman-teman se Indonesia. Oke, nah pertanyaan saya, kalau saya sih yakin 2 tahun lagi Mas Fatikin pasti sukses. Kira-kira kalau nanti jadi bintang 8, punya income sudah puluhan juta, apa hal pertama yang akan dilakukan? Ketika nanti sudah menjadi bintang 8, penghasilan di atas 20 juta per bulan, kira-kira apa yang mau dilakukan? Untuk impian saya Pak yang terkuat yaitu ibu waktu pernah di suatu saat itu saking frustasinya Pak, ibu itu pernah bilang seperti ini Pak, Nang, aku pengen mati tapi aku njaluk sing husnul khotimah. Pernah Pak bilang seperti itu. Dan sebelum bilang seperti itu, bilangnya waktu itu sore kalau nggak salah Pak. Nah, sebelumnya paginya atau malamnya saya lupa, itu keceplosan, Nang aku pengen ngulon gitu Pak. Ngulon itu apa? Ngulon itu maksudnya ke Mekah haji.
Ya. Punya target kapan itu? Mas Fatikin mau mewujudkan impian itu? Tahun depan. Yakin percaya? Yakin percaya, Pak. Ya. Sesuatu yang kita perjuangkan untuk orang tua. Ingat ya, sesuatu yang kita perjuangkan orang tua itu nanti akan ada campur tangan dari Tuhan. Amin. Oke. Jadi ketika kita berjuang di bidang apapun, kalau itu tujuannya untuk membalas jasa kebaikan ke orang tua, itu alam semesta pasti akan mewujudkan impian itu. Ya, kita doakan, kita harap tahun depan benar-benar Mas Fatikin bisa mewujudkan ibunya untuk umroh ke Mekah ya. Berarti dari hari ini sampai tahun depan Abang nggak boleh tidur dong. Harus kerja keras nih, harus ngotot nih. Iya, Pak. Harus wajib. Karena video ini nanti akan kita share di Facebook. Semua orang akan melihat, semua orang akan tahu bahwa tahun depan Mas Fatikin akan mewujudkan impian orang tua. Tapi ingat, sebagian penonton juga akan bilang itu bullshit. Sebagian penonton juga akan bilang itu mimpi. Sebagian orang akan bilang itu nggak mungkin. Tetapi juga sebagian orang akan bilang kamu bisa. Sebagian orang akan bilang saya tunggu, buktikan bahwa Fatikin bisa. Ini tantangan buat Mas Fatikin. Nah, pertanyaan yang terakhir, yakin nggak bahwa itu bisa diwujudkan? Gimana, Pak? Maaf. Terakhir buat Mas Fatikin, yakin nggak bahwa itu bisa terwujud? Putus-putus, Pak. Maaf sekali lagi, boleh diulangin, Pak? Ya. Yakin nggak bahwa tahun depan bisa terwujud? Yakin, Pak. 100% yakin. Alasannya apa dong? Argumennya. Ya yakin, Pak. Yakin plus saya harus bisa mencari itu karena ingat juga pesan Pak Didi dan apa-apa yang lain, jangan sampai sukses terlambat, Pak. Makanya itu selalu tak ingat-ingat, Pak. Setiap malam pasti merenung, menangis. Kalau seandainya besok orang tua aku meninggal gimana, Pak? Itu kata orang kan gini, Pak. Motivasi terbesar itu tumbuh dari diri sendiri. Nah, itu setiap malam itu saya renungkan gitu, Pak. Supaya besok harinya saya semangat, itu setiap malam saya selalu merenung, nek seandainya besok orang tua aku meninggal gimana gitu, Pak. Ya. Makanya seakan-akan nggak pernah libur di Indonesia ini. Ya, itu misteri hidup. Pasti akan terjadi dan kita nggak pernah tahu itu kapan. Satu-satunya cara terbaik kita harus berjuang dari hari ini, jangan sampai terlambat. Setuju. Oke, Mas Fatikin. Anda masih muda, Anda berada di bisnis yang sangat tepat, sudah banyak bukti-bukti sukses, usia muda yang sudah bisa mewujudkan impiannya. Oke. Nah, saya berharap dengan impian terbesar Anda tahun depan ingin mengumrohkan orang tua, ingin mengumrohkan ibu, alam semesta, teman-teman mendukung Mas Fatikin bisa mewujudkan impiannya untuk mengumrohkan ibunya ke Tanah Suci di Mekah. Oke, nah teman-teman karena ini waktunya sudah habis, kita mau lempar pertanyaan terakhir buat Mas Fatikin sebelum ditutup. Apa pesan-pesan buat milenial nih Mas Fatikin? Pesan-pesannya kadang anak muda itu apa ya, Pak ya? Labil, Pak. Ya seperti kata Pak Didi tadi, banyak anak muda itu yang terlena di masa mudanya. Termasuk teman-teman saya sendiri, Pak. 100% nggak ada yang join di usaha ini. Semua.
Nah, maksudnya apa buat teman-teman untuk pesan-pesan, yuklah rendahkan hati dan ego, jalankan usaha ini betul-betul, genggam erat tangan upline-mu, mungkin lewat usaha ini impian kita, masa depan kita bisa terwujud, mungkin. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, kalau boleh dijawab jujur, kamu udah tahu belum jalan untuk meraih masa depanmu? Pasti hampir rata-rata orang belum tahu, Pak. Hampir rata-rata anak muda belum tahu. Tapi bagi yang sudah kenal bisnis ini, mungkin ini jawaban dari doa-doa setiap malam yang Bapak Ibu wujudkan. Oke, teman-teman sudah mendengarkan pesan dari Mas Bikin. Jauh lebih baik di usia muda menjadi bukti daripada menonton bukti ya. Siapa? Oke, semua tergantung dari keputusan teman-teman milenial. Anda mengikuti tujuan bersama-sama dengan Mas Fatikin supaya 2 tahun, 3, 4, 5 tahun lagi menjadi orang muda yang sukses, atau 2, 3, 4, 5 tahun lagi menjadi penonton. Ya, itu pilihan. Dan saya yakin Mas Fatikin sudah mengambil keputusan yang tepat. Beliau 2, 3, 4 tahun lagi akan menjadi bukti sukses di usaha ini. Amin. Oke, Mas Fatikin, terima kasih untuk waktunya. Silahkan melanjutkan akhir bulannya karena gong akan berbunyi masih sampai besok siang jam 12. Siap. Ya. Salam buat keluarga, sukses selalu, jangan menyerah. Siap. Oke, saya turunkan ya Mas Fatikin ya. Iya, siap. Cara nuruninya gimana? Di ada tanda silang di samping. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol pendek dengan Mas Fatikin. Masih muda sekali kan, usianya 21 tahun. Saya membayangkan 2-3 tahun lagi dia akan punya kehidupan seperti Pak Didi. Jauh lebih sukses dari Pak Didi. Itu luar biasa sekali. Saya membayangkan Mas Fatikin di usia 21, 22, 23. Di usia 23 dia punya kehidupan persis seperti kami. Punya rumah, punya tanah, punya beberapa mobil, punya uang, jalan-jalan keliling dunia. Dan yang lebih menarik, Mas Fatikin bisa mewujudkan impian orang tuanya. Tahun depan, 2-3 tahun lagi. Itu luar biasa sekali. Oke, buat teman-teman milenial, ini pilihan. Mau jadi penonton atau mau jadi pemenang. Jauh lebih baik jauh lebih baik meninggalkan kesenangan sementara supaya nanti kita bisa yang luar biasa. Ingat, jangan lihat dari mana kondisi kita sekarang, tapi lihat kemana nanti kita akan tiba. Jangan lihat kondisi kita, tapi lihat kondisi kita nanti kalau sukses 2-3 tahun lagi. Oke, milenial, sukses selalu. Sampai ketemu di puncak sukses. 2-3 tahun lagi kami ingin mendengarkan kesuksesan Anda di panggung-panggung kesuksesan di bisnis ini. Oke, selamat malam minggu. Terima kasih.